Salam sejahtera untuk saudara-saudari, Bapak, Ibu yang mengikuti renungan harian pada hari ini. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang menyapa kita pada hari ini, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 117 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita mengingat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tentulah kita tidak dapat mengukur semuanya itu. Jika kita mengingat kesetiaan Tuhan sepanjang hidup kita, tentulah kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Itu sebabnya Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Efesus 3 ayat 18 mengatakan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Namun ternyata dalam hidup kita sehari-hari, kita seringkali tidak menyadari kasih Tuhan yang besar ini. Pergumulan dan pencobaan, kesusahan yang seringkali silih berganti hadir dalam hidup kita, mengaburkan kasih Tuhan yang besar ini. Kita sering menjadi ragu, lemah, iman kita gusar, iman kita mulai lemah untuk mempercayai Tuhan, bahkan semangat kita untuk memuji Tuhan pun kadang menurun dengan begitu drastis ketika ada banyak persoalan hidup yang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini merupakan Mazmur dari Daud. Mazmur Daud yang mengajak semua orang, semua suku, semua bangsa dikatakan di sana untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena kasih setianya yang besar, karena berkatnya yang tak terhitung, karena kebaikannya yang tak ternilai tingginya. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Dia senantiasa memberkati dan menyertai hidup kita, hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pujian-pujian kita kepada Tuhan seringkali terhambat karena kita merasa pergumulan kita lebih besar. Pernahkah saudara-saudari mengalami hal tersebut? Merasa bahwa hidup kita lah yang paling malang di dunia ini. Ketika kita mengalami sakit, akulah orang paling menderita di dunia ini. Sehingga bibir kita, hati kita sulit untuk memuji Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan besar, pujian kita mulai melemah. Kita tidak mau lagi berdoa pada Tuhan. Atau bahkan kita mulai untuk mempersalahkan Tuhan, mengutuki Tuhan. Kita tidak lagi memuji Dia. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengalami beban yang berat, jangan pernah berkata, "Oh God, I have a big problem." Tapi ketika saudara mengalami banyak persoalan yang berat, katakanlah, "Hey problem, I have a big God." Jangan katakan, "Tuhan, aku punya masalah yang besar." Tapi katakanlah, "Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar." Dengan demikian, maka kita akan bersorak, memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nas ini, pemazmur Daud mengajak setiap orang, suku dan bangsa, artinya siapapun itu, orang-orang percaya, untuk selalu memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita adalah orang yang ditebus, sehingga kita layak untuk memuji Tuhan. Apakah kira-kira alasan yang boleh kita katakan, kita sebutkan, sehingga menjadi dasar bagi kita untuk memuji Tuhan? Sebagaimana yang diserukan oleh renungan hari ini, pujilah Tuhan. Apa alasannya? Kalau kita boleh bertanya, yang sangat konkret adalah karena kasih setia Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada banyak sekali alasan bagi Allah untuk menghukum kita karena kejahatan kita setiap hari. Tuhan memusnahkan kita, Tuhan punya alasan untuk itu. Karena kita selalu berbuat jahat, berpikir jahat mungkin. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Dia memilih untuk mengasihi kita. Dia memilih untuk mengampuni kita. Dia memilih untuk memberkati kita. Sekalipun kita sering mendukakan hati Allah, tetapi Allah mengasihi kita. Yang kedua adalah karena Tuhan itu memiliki kesetiaan yang selama-lamanya dalam hidup kita. Memang seringkali kita gagal dalam mengasihi Allah, tetapi Allah tetap setia memberkati kita. Memang seringkali di puncak kesetiaan kita mulai turun, mulai melemah karena kita takut atau karena kita merasa bimbang, khawatir dan ragu akan kehidupan yang kita alami. Tetapi renungan hari ini mengajak kita, apapun yang saudara-saudari sedang lalui hari ini, tetaplah untuk memuliakan, memuji, membesarkan, mengagungkan Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya sebatas bernyanyi dengan suara yang indah, dengan alat musik yang indah, bukan. Memuji Tuhan lebih terlihat di dalam perkataan, kehidupan, tindakan konkret kita mengasihi orang lain. Karena itu siapapun dan apapun keadaan saudara hari ini, pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan segala aktivitas kita, perbuatan baik kita, dimanapun kita berada. Pujilah Tuhan dan muliakanlah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami, yang senantiasa menjaga kami. Kami datang kepadamu melalui doa kami pada hari ini. Untuk segala aktivitas yang hendak kami lakukan hari ini, kami berserah padamu Tuhan. Karena kami telah diteguhkan oleh firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah yang maha baik, berkatilah kami, berkatilah kehidupan kami semua. Apapun yang sedang kami alami, pergumulan hebat dan kesulitan yang hebat sekalipun, janganlah menjauhkan kami dari kasih setia-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala kondisi yang mereka hadapi. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang sedang berduka supaya memperoleh penghiburan dari Tuhan. Yang sedang di dalam guncangan ekonomi dan menurunnya keuntungan di tengah usaha mereka, Tuhan berkatilah dan cukupkan setiap kebutuhan. Jemaat-Mu yang menjerit kesakitan, terbaring lemah karena sakit, penyakit yang dialami, tolonglah mereka dan berilah mereka kesembuhan dan iman yang kuat, agar mereka mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan Allah sertai kami. Kami bergantung sepenuhnya padamu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati.